intelijen. Di sini mungkin ada yang masih awam sama kalimat ini, ada juga yang udah mulai aware. Dan di sesi kali ini, webinarnya kali ini saya coba menularkan bagaimana sih pola pikirnya kita menggunakan OSINT dan GeoInt ini, khususnya untuk informasi publik lah, untuk memberikan informasi pada publik tentang satu hal tertentu. Oke, masuk slide. Oke, apa itu open source intelligence? Itu kita ya sebagai cara untuk mengumpulkan analisa dan kita akhirnya membuat keputusan dari informasi-informasi yang kita dapat tersebut, yang juga informasi itu seluruhnya dapat diakses di publik ya. Dalam artian seperti yang saya sudah jelaskan tadi, ini open source itu berarti ya legal access. Kalau data breach itu ya close source mungkin ya. Jadi kalau pendapat pribadi saya sendiri, open source itu ya yang bisa diakses publik lah. Maupun itu ada di dalam dark web, itu tetap judulnya open source kalau selama dia bisa diakses sama publik. Tidak tertutup password atau tidak perlu kayak exploit atau something yang kita harus masuk ke device-nya target lah. Dan open source itu ya ini mengacu pada sumber yang terbuka dan tersedia untuk umum di internet, seperti yang tadi sudah saya sampaikan ya. Lanjut. Di dalam open source itu ada framework. Apa sih framework itu? Framework itu ya sebuah frame yang kita bisa gunakan untuk mempermudah apa yang mau kita cari dari sasaran ya. Contoh di sini saya ambil dari web OSINT framework. Di sini ada banyak nih, mulai dari username, email, address, domain name, sampai paling bawah tuh threat intelligence, OPSEC, documentation, training. Nah, setiap sasaran mungkin target yang kita mau cari infonya, itu kan nggak mungkin dia mencakup seluruh poin-poin yang ada di sini, dari mulai username sampai training. Kita sesuaikan juga sama, oke, kita mau cari target di Indonesia yang dia mungkin dia pakainya medsos saja, yang bisa kita cari dari username. Terus kita bisa analisa dari image, video, sama dokumen yang dia sudah sharing. Makanya ini di sini saya klik di username itu, sorry ya, bentar. Nah, saya udah klik di sini di username. Nah, ini keluarkan username search engine on specific site. Nah, ini kalau kita akses di website ini, kita tinggal klik yang ada di sini, nanti otomatis dia nge-link ke web-based application yang ada di sini ya. Image juga, oke, kita mau cek dari image aja, image. Nah, ini ada di sini juga. Terus social network, kita mau ngecek apa, Twitter contoh di sini, kita mau dari pictures-nya nanti bisa nge-link ke Twixy. Terus Twitter location mapping, dari Twitter yang dia posting, setiap postingan tuh bisa nggak kita saring dia bagian yang dia ngeposting tapi dia nyebutin tempatnya ada di mana. Dan terus social media monitoring wiki, Twitter back from the dead. Ini kalau Twitter udah mati, ini bisa kita lihat di kayak model Wayback Machine lah kalau nggak salah. Dan terus GeoInt itu juga kita pakai geolocation tools atau maps. Ini ada di sini dari mulai Google Maps, Bing, instant Google Street View, sampai semua Wayback Imagery. Wayback Imagery ini bisa kita bilang yang mungkin kita bisa lihat map di sebuah lokasi di tahun-tahun sebelumnya atau di waktu-waktu sebelumnya. Jadi kita bisa lihat ini daerah ini dulunya, di daerah perumahan ini dulunya rawa, atau dulunya mungkin laut kah, atau apakah gitu kan. Buat teman-teman yang mau nanya bisa langsung potong aja ya di mikrofon, silahkan. Tapi nanti saya juga kasih space khusus buat nanya. Siapa tahu udah pengen nanya banget kan. Kalau di chat agak susah nih ngetiknya nih, nanti jadi kepotong.
atau nanti chat saya baca pas lagi break question. Oke, next. Nah, ini salah satu juga dari OSIN Framework ini. Ini semua slide ini saya pasang nih di linknya ya. Jadi buat teman-teman nanti kita share PDF-nya. Siapa tahu mau buka ini apa, ini barang apa, nanti bisa diklik lah langsung di linknya ini. Ini Facebook, Twitter, Instagram nih khusus kita cari apa namanya informasi dari web-based application yang ada di sini. Nggak semua target itu memerlukan segini banyak application kita buka semua, enggak juga. Kadang kita cuman butuh beberapa aja, Instagram aja, terus kita kayak contoh geographical GeoIP tools atau apa segala macam yang memang itu saya yakin nggak butuh semuanya, hanya butuh beberapa aja yang diperluin untuk ngumpulin info dari target yang mau kita cari. Lanjut ya. Nah ini sedikit saya mau sharing pengalaman kemarin kan di OSIN Indonesia di grup Telegram. Beberapa orang saya sama Mas Ricci sama disupport sama Mas dari DND juga dari OSI sama Mas Erzaf juga. Ini kita dua kali ikut Trace Lab OSIN CTF namanya di bulan September sama bulan Agustus waktu itu kalau nggak salah. Nah kalau CTF-nya OSIN itu kita di aturannya kita harus download VM-nya sendiri. Nah ini VM-nya di sini bisa di-download di sini juga. Nah kenapa harus pakai VM ini? Karena dia tools-toolsnya udah disesuaikan buat yang khusus OSIN aja gitu. Khusus OSIN aja, khusus ngumpulin informasi dari persoalan target yang diberikan dari juri. Nah itu contohnya begitu. Salah satunya nanti saya akan coba demokan ini Spiderfoot nih, pakai Spiderfoot untuk kita profiling orang, dia punya akun di mana aja, nah itu kita pakai Spiderfoot. Nah ini waktu September ini ya lumayan lah kita OSIN ID ini ada di masih papan atas lah, 36 dari 140, nggak bawa-bawa banget lah. Berarti kan itu pun cuma 2 orang tim intinya, padahal satu tim itu bisa 4 orang. Jadi 2 orang aja udah bisa sampai 36, apalagi suatu waktu mungkin ada teman-teman yang wah berminat ikut join bareng waktu CTF-nya Trace Labs. Kita bisa gabung satu tim 4 orang, ya pasti bisa lebih baik lah hasilnya. Bisa masuk ke 20 besar atau 10 besar, itu udah luar biasa. Ini satu Trace Lab ini global ya, global sedunia. Nah ini contoh dari persoalannya juga seperti ini. Ya OSIN dilatihnya dari apa? Dari nyari orang. Ini contoh kayak persoalan kemarin, kita taunya ini, dia di Toronto, dia di mana ini, khususnya orang-orang hilang semua. Kita cari jejaknya dari tahun dia lahirnya di mana, dari keluarganya, apa segala macam, itu setiap informasi yang kita ajukan ke juri, kan kita bisa, nah ini kan ada approve, ada reject. Kalau nggak menurut juri, oh ini nggak ada korelasinya, dia reject. Yang masuk dia approve kayak gitu. Jadi real. Jadi kita main, setiap informasi kita submission ke jurinya, nanti dia tentuin ini yang reject, ini yang approve. Begitu. Begitulah kurang lebih ya. Dan dalam real life itu juga kita bisa pakai semua yang telah saya alami selama ikutan CTF 2 kali ini juga. Oh ya mau nggak mau ya kalau kita mau cari informasi tentang sasaran ya sama juga gunain apa yang saya gunain pada saat CTF juga, tools-toolsnya gitu. Dan analisanya dan juga logikanya juga sama juga. Kita harus pakai apa yang kita pakai pada saat lomba itu, diterapkan di dunia yang nyata. Kurang lebih seperti itu. Dan ini juga pada saat CTF OSIN kemarin, ini juga bukan orang yang dibuat-buat, enggak. Memang ini orang betulan hilang, dan kita bantu, kalau nggak salah ini kerjasama Trace Lab sama FBI, buat nge-trace orang-orang ini terakhir terlihat di mana dan dia masih hidup apa enggak. Lanjut. Nah ini jadi di OSIN itu
ini poin-poin yang bisa kita cari lah dari OSIN itu ya. Setiap informasi itu ada nilainya. Nah, ini dia kategorikan ke berbagai macam poin, itu juga sama juga kita cari info tentang seseorang di dunia nyata juga. Itu punya poinnya, penting enggaknya, dan ini yang saya bold merah ini yang paling tinggi nilainya, relevant information-nya dia saat ini lagi di mana. Sama ini, lesson-nya dia terakhir terlihat di mana. Ini khusus orang hilang ya. Kalau di dalam dunia nyata kita pakai ya sama lah, kurang lebih kan kita nyari ini juga, nama, tanggal lahir, apa, medsosnya apa, temannya siapa, ibunya, bapaknya, nomor email, segala macam ya, bisnisnya di mana, apa nama kantornya, alamat kantor, temannya siapa, dia punya identitas spesifik nggak, misalnya ada tato di tangan, atau dia ada dia ada scar di pipinya, atau segala macam, yang itu juga bisa jadi sumber informasi yang bermanfaat lah. Kalau menurut saya sih begitu. Khususnya untuk dalam pencarian orang hilang ya, karena kan mungkin kalau di competition CTF gini, orang hilangnya, orang yang benar-benar hilang nih, kita kan harus nyari kan kayak scar gitu-gitu, sangat berarti banget. Mungkin orangnya sudah lupa ingatan, tapi kita bisa lihat dari scarnya, dari tanda-tandanya, dari bentuk wajahnya, terus umurnya, skinnya warnanya apa, segala macam, tuh penting banget. Yang paling penting yang terakhir ini, location. Lokasi dia sekarang nih lagi apa nih. Nah, gitu dia yang lagi kita mau bahas. Nah, kemarin, ini yang terakhir ya, sebelumnya bulan Agustus nih, OSIN ID ada di 32 dari 200 tim. Bulan Oktober ini, bulan September ini di 36, turun 4 peringkat lah. Tapi ya masih papan atas lah, karena saya lihat ini juga tim-timnya dia, wah ini udah gerak cepat nih, dalam waktu 6 jam dia submission-nya bisa 103, berarti dia nge-submit 103 information akhirnya, dan approve sampai poinnya segini. Ini kita OSIN ID kemarin 2 orang sama support 2 orang bisa 4.000, ini udah luar biasa lah. Sebelumnya jauh nilainya dari ini, kita kalau nggak salah cuma 2.000 apa 3.000 gitu. Karena emang tim-timnya di luar sana udah mulai makin paham tentang OSIN, ya akhirnya ya kita harus bekerja lebih keras lah, kurang lebih gitu. Oke, sampai sini mungkin break dulu. Ada yang bertanya mungkin bisa open mic ya. Kalau mau ngetik mikrofonnya mungkin ada bermasalah, saya buka di chat. Ya, monggo teman-teman barangkali ada yang mau tanya. Ini mungkin ada yang saya bacakan aja nih, Mas. Ada pertanyaan dari Mas Konan Edogawa. Izin bertanya, Mas. OSIN ini apakah ada hubungannya dengan undang-undang dan lain-lain? Nah, itu Mas pertanyaannya. Undang-undang? Nggak ada sih. Undang-undang nggak ada. Kalau OSIN ini open source intelligence, jangan terpaku di namanya ya, open source intelligence. Intelligence itu artinya informasi ya. Jadi bukannya itu base-nya kita harus seorang aparat atau apa, enggak. Ini kan kita di open source, baru menganalisa gitu. Iya. Jadi undang-undang mengatur data breach. Itu saya tahu betul, data breach. Tapi kalau kita kayak analisa dari sebuah postingan, sebuah informasi dari gambar, video itu, ya bisa personal aja ya, ibaratnya bisa apa ya, bisa pribadi aja, bisa ke publik ya bebas aja gitu. Karena kan kita juga bebas menyatakan pendapat kan, selama itu juga toh kita ngomentari publik kan. Bukan hal yang ini, dan kita nggak pernah ofensif lah terhadap informasi tersebut gitu, Mas. Ini ada pertanyaan lagi, Mas. Kalau tulisan dipakai untuk OSIN apa aja ya? Ini nanti mungkin dijelasin ya, Mas, buat Iya, tadi udah saya jelasin. Nanti ada satu toolsnya banyak banget ini. Jadi saya cobain nanti ya satu lah, Spiderfoot gitu. Untuk sesuai dengan target kita malam ini. Nanti kita bahasnya. Jadi seperti saya ulangi lagi bahwa tools OSIN tuh banyak banget. Cuman kita pasti berpikir ini tools kepake apa enggak gitu kan. Jadi ya tergantung sasarannya. Sasaran, oh dia public figure, oh dia pasti posting terus nih. Oh yang kita sasar ini. Ya sekarang misalnya
OSIN buat website, nggak mungkin lah public figure punya website atau dia selebgram, ya ada di Instagram gitu kan. Iya. Nggak ada dia punya IP address, punya server, nggak mungkin juga gitu kan. Iya. Kayaknya kecil kemungkinannya. Jadi based on targetnya apa, baru kita pakai, oke, targetnya ini, saya pakainya ini gitu. Oke. Nah, ini ada lagi, Mas. Mungkin satu pertanyaan lagi ya, nanti sisanya disimpan biar kita nggak, ada waktu lagi buat lanjut. Nanti sesi diskusi selanjutnya di kesempatan break selanjutnya ya, Mas. Ya, nggak apa-apa, Mas. Ini lanjut aja. Ini satu lagi, Mas. Untuk OSIN sendiri, apakah ada batasan terkait pencariannya ya, Mas? Apakah mesti seperti NIK, itu ada masuk batasan-batasan gitu nggak, Mas? Kalau NIK sendiri itu udah data bridge. Jadi saya nggak pernah pakai NIK dan nggak butuh NIK juga untuk apa. NIK juga, kita kan tahu orangnya mana, targetnya apa. NIK-nya buat apa? Buat nyari apa juga gitu NIK. Apa kita mau ngakses privasinya dia. Saya nggak butuh OSIN itu tidak pernah mengganggu kehidupan privasinya sasarannya gitu. Kita cuman kalau menurut saya pribadi ya, itu lebih pantas kalau OSIN itu ya cuman apa yang dia posting ya kita makan apa yang dari informasi yang pernah dia posting itu aja. Jangan NIK apa segala macam. Kalau dia pernah posting NIK ya, kecuali orang tersebut pernah posting KTP-nya sendiri dipublish di publik gitu. Oh ya udah. Oh dia juga publish dan dia nyuruh orang baca rame-rame kan. Oh ya udah, berarti dia udah melegalkan itu. Oh boleh kita akses. Cuman kalau dia nggak pernah, terus kita buka NIK, mungkin ada punya data bridge NIK Indonesia apa segala macam. Saya pribadi saya nggak setuju sih itu. Dan itu juga buat apa, kayaknya useful juga, nggak berguna juga sih. Iya. Gitu. Malah jatuhnya kalau NIK ntar pelanggaran privasi ya, Mas, malah bisa kena masalah hukum. Kecuali yang bersangkutan ngeposting sendiri di Instagram ya, halo ini KTP saya gitu. Boleh lah. Oke, mungkin itu dulu, Mas. Bisa dilanjutkan materinya. Kita lanjut lagi. Oke, mungkin sampai situ yang OSIN ya. Kita lanjut ke Geospatial Intelligence, GeoIN. Geospatial Intelligence itu sebuah informasi yang bisa kita dapat ya dari sebuah kegiatan dari manusia yang ada di bumi, mau manusia, mau benda hidup, benda mati. Apapun kita bisa cari informasinya, kapan dia dibangun bangunan ini, bangunan B ini kapan dibangun, kapan mobil ini berjalan, kapan alat transport ini berjalan dari titik 1 ke titik 2, kapan orang ini pergi dari rumah ke kantor, dan segala macam itu bisa dianalisa. Jadi ya mungkin nggak hanya aktivitas manusia ya, bisa segala macam bisa kita cari dari Geospatial Intelligence ini, yang dimana informasi itu tuh mendeskripsikan dan punya nilai dan menggambarkan secara visual. Karena geografis intelijen ini pasti ada namanya visualisasinya secara map, maupun itu 3D atau 2D atau yang bagaimanapun secara geografis, mau longitude, latitude, semuanya bisa dicari. Jadi selama dia masih di muka bumi ya. Kalau udah nggak di bumi mungkin udah nggak bisa dicari lagi. Dan itu ada juga beberapa tools-nya yang bisa kita pakai. Kita taunya Google Map ya kan. Takut nyasar ke kantor, oh kanan macet, kita ke kiri aja deh. Gimana Google Map aja akhirnya masuk ke ini ruang sempit, ke kampung-kampung kecil kan, pernah ngerasain juga mungkin yang kayak gitu nih. Google Map nipu-nipu juga nih, pernah juga kejadian. Ya nggak sekecil itu sih lingkupnya dari Geospatial Intelligence ini benar-benar banyak banget lah kalau kita menyadari itu, dan fungsinya banyak banget, asli banyak banget. Oke, next, manfaatnya nih, berikan informasi tentang bencana alam, contoh ya, bencana alam di contoh kita pernah bencana alam di Aceh. Sebelum ada satellite imagery sebelum tsunami dan setelah tsunami, berguna nggak kira-kira? Ya itu pasti berguna ya. Kita tahu dampaknya seperti apa, berapa besar dampak yang
dihasilkan dari tsunami itu menghancurkan berapa rumah, estimasi per rumahnya ada berapa orang, dan lain-lain. Dan juga untuk SAR, di mana ini misalkan ada kapal tenggelam atau pesawat jatuh di sekitar sini, bisa kita lihat dari imagery, satelit imagery ini, yang juga kita bisa, apalagi yang ada beberapa web-based application yang dia betul-betul bisa satelit view-nya udah per hari, per hari, per 2 hari, 3 hari. Jadi kita betul-betul bisa mencari sebelum dan sesudah kejadiannya itu. Dan juga bisa beri informasi, sensus, historical tentang sebuah wilayah, meteorologi, untuk industri transportasi, infrastruktur, sumber daya alam tuh sangat berguna sekali kalau geografik ini. Sangat-sangat berguna sekali. Apalagi ke depan udah mulai banyak nih self-driving car, model kayak electric car gitu kan. Ya, dia pasti pakai GeoIn, data GeoIn, entah dia bisa akses ke Google atau apa, tapi dia ada yang dia akses untuk menggerakkan si mobil ini agar dia presisi untuk jalannya, dia tahu tinggi rendahnya jalan, dia tahu ada di kolong jembatan, di atas jembatan, itu butuh banget data ini. Selanjutnya, GeoIn juga manfaatnya di bidang agriculture juga bisa, kayak kita punya pertanian sekian hektar, butuh pupuk berapa lama, itu juga berguna. Penjajakan lokasi manusia, alat transportasi, rumah, dan lain-lain, itu juga pastilah berguna. Nah, ini beberapa web-based application yang bisa kita pakai untuk GeoIn ya. Ada Bing. Bing ini kalau nggak salah dia pakai satelitnya TomTom. Google ini pakai Maxar. Explorer USGS sendiri, Instant Street View ini masih pakai Google juga, Maxar. Dual Maps ini kita di satu titik, nanti kita bisa langsung kelihatan satelitnya sama Instant Street View-nya. Baidu ini pakai satelitnya di Tiongkok sana. Living Atlas ini, ArcGIS ini dia satelitnya sendiri, kalau nggak salah itu apa ya namanya. Nanti kita cek aja lah. Ini bisa way back juga, bisa way back kita lihat ke beberapa tahun sebelumnya begitu. Oke. Nah, ini contoh ya. Saya kasih contoh beberapa apa bedanya kita pakai Google Earth itu kayak gimana bentukannya, Earth Explorer itu kayak gimana, Living Atlas ini saya way back ke tahun 2014 kalau nggak salah. Ini belum dibangun kan, belum ada beberapa tempat yang berbeda lah di sini. Gitu. Oke, kita coba langsung buka aja deh. Mungkin di ini ya, Google Web. Kita cek misalnya, contoh Monas ya. Nah, ini kan di Monas kan kayak gini ya. Habis itu kita coba pakai yang Living Atlas, yang way back. Ini kan di kiri ada ini ya, kolom-kolom. Nah, ini kita bisa way back ke tanggal-tanggal ini gitu. Kita cari dulu. Nah, ini dia. Ini di 2020. Coba kita buka di tahun misalkan 2014. Nah, ini udah pencitraannya udah beda lagi lah. Ada yang perbedaannya di sini antara tahun per tahun, bulan per bulan. Itu kalau kita perhatiin pasti ada bedanya. Kita cek dulu 2017. 2017 juga beda juga. Oke, mungkin itu ya secara gambarannya. Oke, mungkin sampai sini ada pertanyaan tentang GeoIn atau OSIN yang tadi bisa langsung dari mikrofon, bisa dari chat juga. Silakan, Mas. Oke. Teman-teman barangkali ada yang mau tanya langsung mikrofon, boleh nih sekarang.
Yang tadi udah chat, kalau mau tanya langsung juga nggak apa-apa nih. Tanya langsung bisa, kalau malu-malu ngechat nggak apa-apa, tapi Oh. ngantri ini kayaknya. Iya. Saya coba jawab aja Mas ya, yang di chat ya. Oke, ini antusiasmenya Uh, tinggi banget ini Mas, banyak kali pertanyaan. iya, ini belum demo nih, udah demo. Waduh. Ini saya dari Mas Joshua Marojahan. Izin bertanya apakah ini termasuk dalam ilmu forensik dan hierarki untuk analisanya apa dulu awalnya, Mas? Kalau dibilang forensik sih bukan ya. Forensik itu lebih ke bukti, terus kita mainkan dari alat bukti. Setahu saya sih seperti itu ya. Kalau ini analisa, lebih tepatnya tuh ke analis ya, bukan forensik. Forensik tuh buat saya, ya forensik ada juga nilai analisanya, cuman di forensik tuh lebih ke menyentuh sasaran atau ada barang-barang yang di sekitar sasaran yang kita bisa ambil infonya langsung, dalam artian bisa kita sentuh gitu. Kalau menurut saya sih ini lebih ke analisa sih, gitu Mas. Ketika dari Mas Erza Fadliansyah, kita dalam sebuah foto video terdapat sebuah geoteks gedung, gunung atau tanah lain, bagaimana cara cepat OSIN-nya di Maps. Nanti saya demoin ya Mas untuk ini. Kebetulan nanti di demo sesuai targetnya hari ini, nanti saya juga membahas tentang ini. Kalau cepatnya sih gimana kita nganalisa aja. Jadi cepat enggaknya itu bukan dari tools-nya, bukan, tapi gimana cepat kita menganalisa dari data itu ada informasi apa aja. Nah, itu yang bikin cepatnya, bukan dari tools-nya sebenarnya. Izin bertanya optimasi untuk penggunaan OSIN untuk pemula gimana? Ya tadi coba dibuka di framework ya Mas ya. Dicoba aja satu-satu kira-kira yang berguna untuk sasarannya apa gitu. Jadi pertama itu OSIN jangan langsung, saya mau belajar OSIN, semuanya aja saya bukain aplikasi, ya capek juga kayaknya kalau gitu. Mending dicoba targetnya apa dulu. Misalnya si orang ini suka medsos, kita bongkar di medsosnya, kita pakai tools-tools yang tentang medsos. Atau dia orang IT, dia punya website, website ini bisa kita pakai OSIN-nya apa aja tools-nya, kayak gitu mungkin. Lanjut dari Mas Konan Edogawa nanya lagi, berarti menggunakan jejak digital saja kah Mas? Betul, jejak digital sama ada jejak digitalnya, terus kita kolaborasikan sama ya kayak GeoIn itu dari jejak digital, kita nilai analisanya ini dapat informasi apa, baru kita tuangkan ke bidang ilmu lain ya, khususnya ke GeoIn itu. Lanjut, izin saya Mas untuk contoh informasi yang standar approve seperti apa. Nah ini saya informasi standar approve nih gimana ya? Ya mungkin mungkin yang approval yang tadi ya dari CTF itu ya itu tadi udah saya jelaskan. Kalau yang OSIN itu tadi tentang keluarga apa segala macam. Contoh dia punya tato di tangan atau apa, itu juga informasi. Jadi informasi itu bisa apa aja. Nggak cuma dari nomor telepon atau apa temennya siapa, itu juga informasi. Izin bertanya Mas, apakah ini bisa diterapkan untuk mencari buzzer yang dibilang anonim? Kalau buzzer itu nggak pernah ninggalin jejak digital ya. Buzzer atau semua yang anonim itu ya dia juga mungkin kalau yang akun-akun anonim dia juga ngeprotek dirinya untuk berusaha tidak dicari orang. Ya terus kita mau dapat info apa tentang dia? Kecuali kita bisa data breach. Nah, kalau ini mungkin khusus bidang-bidang yang nyari-nyari anonimnya udah ada ke institusi tertentu lah yang mahir di bidang itu ya. Kalau OSIN kayaknya nggak yang kayak gini gitu. Bidangnya nggak yang ini gitu. Ilmu forensik dan hierarki ini udah ya. Berarti OSIN terintegrasi dengan big data? Enggak. Justru kita yang big data itu ada di kepala kita. Kita yang ngumpulin serpihan informasi ini ke diri kita sendiri, kita catat masing-masing, ini nyambungnya ke sini, ini nyambungnya ke sana gitu kan. Lanjut, untuk GeoIn ini apakah ada web based atau aplikasi yang real time? Ada. GeoIn itu Maxar. Cuman ya bayar, entah bayarnya berapa itu. Google aja dia bayar ke Maxar. Jadi saya juga lagi nyoba email sih, pengen tahu aja harganya berapa, mungkin ada yang
ngesup, jadi agak murah gitu kan, lumayan. Mau nanya Mas, apakah GeoIn bisa melacak lokasi terkini orang secara akurat? Ini saya jawab di demo aja ya, buat Mas Raihan ini ya. Bisa banget. Tanpa data breach. Oke, Not Mas, terima kasih. Oke. Tile Investigator. Ya, kalau Mas Irfan Aldi Nasution untuk GeoIn ini, Mas, apakah aplikasi seperti Google Map, Tile Investigator termasuk seperti GeoIn? Semuanya yang berhubungan sama geographical itu masuk, Mas, bisa jadi informasi. Mas Anas Nasrullah untuk GeoIn dan OSIN, minimum profiling yang dibutuhkan saja ya, Mas. Minimum profiling yang dibutuhkan apa saja mungkin ya. Ya, informasi dari orang, misalnya dari foto, dia ada di mana, kita kan bisa tahu tuh dari ciri khas di belakangnya, misalnya ada gedung atau ada lampu, atau ada papan reklame apa, itu juga bisa jadi informasi. Pernah coba OSIN Framework, cuman masih yang banyak luar negeri, yang dalam negerinya datanya belum banyak. Nah, untuk yang OSIN Framework ini, betul. Salah satunya kita nggak bisa pakai semuanya, karena useful, nggak berguna kalau kita pakai semuanya. Kita cuma pakai ya beberapa aja sesuai dengan targetnya. Kalau di Indonesia ya, oke, di Indonesia ya orang biasanya pakai Instagram, terus TikTok, yang kayak gitu-gitu. Ini di-record nggak ya? Oh, di-record. Dalam kasus penjejakan target dengan OSIN, berapa lama waktu yang diperlukan? Lama waktunya, ya itu tergantung kita, berapa lama kita nganalisa informasi yang kita dapat. Gitu. Jadi bukan dari toolsnya, tapi analisa kita setajam apa, secepat apa, ngolahnya, nah itu yang bikin cepatnya, jadi bukan dari toolsnya. Apakah untuk melacak lokasi orang, internet dan layanan lokasi harus terhubung? Ya nggak real time juga mungkin ya, tapi kita bisa pakai logik aja, logik analisa bahwa ini orang nih pasti masih di situ tempatnya, nggak mungkin geser di hari ini. Itu nanti saya jelasin juga di demo. Mungkin itu aja ya. Tools Maltego kemarin buat OSIN. Kalau Maltego itu lebih ke ini kali ya, analisa Twitter ya, trending topik Twitter atau apa, sebenarnya bisa juga. Itu tools buat OSIN, betul. OSIN Framework juga. Cuman di sini saya nggak pakai Maltego, kayaknya agak ribet. Jadi saya gampang-gampang aja, contohnya dulu lah. Saya gampang-gampang aja. Itu Mas Rocky mungkin bisa dilanjut ya? Iya, lanjut aja Mas. Ini banyak kali pertanyaannya. Nanti ada sesi break selanjutnya ya, teman-teman bisa kita buka sesi iya pasti. Ya. Oke Mas. Nah, kita kan masuk kita ke contoh nih ya, kita demoin ya. Mungkin yang bikin teman-teman hari ini mau ngeklik link webinar OSI ini mungkin karena public figure ini ya. Kita coba pakai public figure-nya Anya Geraldine ya. Anya Geraldine. Oh, apa aja sih yang bisa kita dapat dari dia? Kan kalau di judul OSI webinar, where have you been misalnya. Oke, next. Kita pengen tahu, dia tuh sebenarnya tinggalnya di mana sih? Misalnya gitu ya. Oke, kita cari tahu. Dia punya medsosnya apa aja. Pertama, dia punya Instagram. Oke. Instagramnya, username-nya ini hanya Geraldine misalnya. Terus di Twitternya dia punya username-nya ini, hanya selalu benar nih ya. Ini kan username ya. YouTube-nya hanya Geraldine 95. Nah ini kan dari sini aja kita udah dapat banyak sekali informasi ya. Dan ini kalau udah verified ya berarti dia udah pasti dialah orangnya. Karena namanya public figure, dia nggak mau namanya itu dipakai orang lain, username-nya kan. Oke, lanjut ya. Lanjutannya kita bisa pakai Spiderfoot ya. Ini saya mau untuk memprofiling username, saya mau demoin gimana pakai Spiderfoot ini di OSIN VM. Ini juga bisa di-download, nanti saya kalau nggak salah ada linknya. Nanti linknya saya kasih juga, jadi di Spiderfoot ya. Gampang aja sih pakainya. Ini udah terinstall di sini, jadi kita cuma butuh Spiderfoot. Help dulu buat tahu ininya. Oke.
Ini fungsi-fungsinya kita bisa nyari IP, bisa nyari target for the scan-nya tuh bisa username, email, apa segala macam. Kita pakai username aja sekarang. Spiderfoot. Oke. Tadi username-nya ya karena dia nggak mungkin pakai nama anonim ya, pasti pakainya itu. Nah, ini biarkan dia berjalan. Sambil ini berjalan, saya lanjutin lagi. Nah, ini kurang lebih hasilnya ya. Kurang lebih hasilnya nanti setelah berjalan itu kita dapat bahwa nama username itu tuh ada di Xbox Gamertag. Nanti kita cek bener nggak ada di sana. Oh, kalau bener, oh berarti dia pernah ngakses atau dia pernah main Xbox pakai nama itu gitu. Atau entah kayaknya kalau orang lain yang iseng pakai nama itu kan kurang kerjaan ya. Di Small nih ada nama ini bener nggak dia yang pakai? Nanti kita buka satu-satu nih. Semuanya di YouTube-nya ada nggak? Kita buka satu-satu, bener nggak dia ada di situ gitu, ada di website itu si nama akunnya. Belum jalan, belum beres. Oke, lanjut dulu aja deh. Oke, kita akses dulu pertama dari apa? Dari medsosnya ya. Ini pernah di Instagramnya ini bulan berapa nih dia ngeposting tentang banjir di depan apartemen. Coba kita buka di sini. Oke. Nah, ini kan di depan apart gue udah berubah jadi danau, The Mansion at Kemang. Ini kan jelas ya. Oh ya, berarti di situ. Terus sekarang kita mau ngecek lagi nih, bener nggak di situ? Kita cek lagi di Instant Street View nih. Oh, betul nih. Ini kan kalau kita lihat di sini ya, ini ada Hooters. Nah, ini seperti ini kan saya tandain nih, Hooters. Kuning kan? Kuning juga nih. Berarti betul tempatnya di sini. Berarti dia berdiri di atas ini tadi. Di video yang ini, dia berdiri di atas ini. Pasti dong, kan banjir nih. Kurang lebih kayak gitu ya. Berarti, oh tempat tinggalnya di sini nih. Kemungkinan di sini. Bener apa enggak, kita cek lagi nanti dari info yang lain. Oke, lanjut. Nah, ini ada sebuah foto yang dia juga foto di teralis gini di Instagramnya. Instagram kita buka juga. Nah, ini kan ada dua nih fotonya. Nah, yang satunya nih ada informasi. Seperti tadi saya bilang ada papan reklame nih. Koloni. Oke, kita cek misalnya koloni di mana ini. Koloni Kemang. Nah, ini kan ada nih kan. Oh, di situ. Ah, di sini kan. Oh, berarti masih di depan-depan sini. Jadi dia kalau foto, kalau kelihatan itu berarti foto di teralisnya yang mana? Ah, mungkin di teralis ini nih, yang atas ini. Ini kan ada teralis nih. Karena tingginya koloninya ada di bawah. Sorry, koloninya ada di lebih atas dari teralis ya. Jadi bisa dicek kurang lebih ya di sinilah. Ini karena agak cekung nih. Ah, nih kelihatan ini lebih tinggi dari sini posisinya, sama kayak ini ya. Ini lebih tinggi dari ini posisinya. Oke, clear ya. Berarti, oh memang kayaknya betul nih dia tinggalnya di sana. Oke, lanjut. Oke, ada sebuah foto nih. Di foto di kolam renang misalnya. Oke, kita ambil, gimana ya, kita cari ciri khususnya. Oh, ini ada tiangnya begini nih. Ini saya juga ambil, coba kita buka dulu Instagramnya.
ini ya. Sama saya coba ambil informasi dari Kemang Mansion ini sendiri gitu. Betul nggak sih di sana ada swimming pool kayak gitu? Oh betul, di sini ternyata dia sama. Berarti betul nih. Ini korelasinya ya, udah jelas banget ya. Lanjut lagi. Nah ini di YouTube ini dia jelasin tentang gimana si Kemang ini di YouTube ini denah di bagian seluruhnya ya. Kita cari yang bagian ini dia. Oh berarti di sini menghadapnya ke bangunan ini di bagian belakang nih. Kita juga cari di sini. Oh di bagian belakang di sini. Ini dari Earth Explorer. Oh saya udah buka di sini sih. Explorer. Kita buka di Jakarta. Oh tadi. Nah ini kita harus ingat-ingat nih posisinya. Misalkan kita dari Gelora Bung Karno. Oh dia ada di sini nih. Oke kita cari juga Gelora Bung Karno. Oke di sini. Berarti dia di sini dia. Nah, kelihatan kan? Ini kolam renang yang tadi ngadepnya ke belakang nih, ada bangunan ini nih di sini nih. Gitu. Terus apa lagi? Nah, ini pakai USGS ya. Ini kalau pakai misalnya Google itu beda lagi nih karena dia nggak kelihatan kolam renangnya kan. Itulah kita harus pakai beberapa satelit view biar kita bisa ngerti. Ini kan sudutnya dari depan ya, bukan dari belakang. Sedangkan ini pas betul-betul di atasnya nih. Jadi kelihatan depannya kelihatan, belakangnya kelihatan nih. Kurang lebih itu untuk itu juga buat nilai analisa juga di situ ya. Oke, lanjut. Nah, kita mau cek dulu nih. Ada satu berita yang dia nyebutin tentang apartemen ini bentuknya kayak gimana. Nah, kita buka dulu di sini. Beberapa foto sih. Tapi nggak disebutin di situ. Dia tinggalnya di mana misalnya. Oke, dibaca. Nggak ada sebutin di mana. Oh ini bentuknya gini ya. Oke, begini. Oh ini apa ya? Kamar apa ya? Ini pintu apa? Kita nggak tahu kan. Oh ini kamar mandinya, ini di mana, pintu yang mana, oh kita nggak ngerti. Oke, abis itu kita buka lah ini. Saya nemuin di Travelio juga nyewain one bedroom juga di Kemang Kemang Mansion juga. Nah di sini kita bisa ada 360-nya, jadi kita bisa ngerti nih. Oh oke. Oh ini pintu keluar. Oh ini posisinya TV di sini. Walaupun ini kamarnya berbeda, tapi modelnya kan sama ya. Kitchen berarti pintu masuk sini, ini table-nya di sini. Oke, pintu ini tuh apa sih yang kecil tadi ya? Oh, kamar mandi di sini. Oke, terus ini berarti bedroom. Oh, oke, bedroom di sini. Nah, akhirnya kan kita bisa nyimpulkan kan bahwa di sini itu ini pintu masuknya, ini dapur sebelah kanan, ini kamar mandi juga di sini. Gitu. Lanjut lagi. Oke, kita mau tahu dia nih ada di bagian mananya sih. Ada beberapa informasi yang saya dapat nih dari YouTube. Cuman YouTube-nya nih kayaknya udah di private nih yang ini nih. Coba kita buka dulu. Udah di private ya. Terus di TikTok nih kita buka. Oke. Tapi ini arahnya ke mirror ya. Jadi dia Nah, di situ kalau kita bisa lihat itu sekilas ada informasi di dalam video ini yang mungkin teman-teman kalau nggak eagle eyes agak susah. Nah, ini ada bangunan ini. Nah, di sini bangunan ini udah saya capture, ini udah saya mirror ya, saya mirror balik, ini saya kotakin warna biru.
Ini ada di YouTube-nya, ini dia ada di bangunan kalau nggak salah tuh. Ini bangunan wali kota kalau nggak salah, ini bangunan apartemen juga. Kita cek di sini. Oke, ini lurus ada apartemen, berarti ini kondominium Kintamani 1 sama kantor wali kota Jakarta Selatan. Sebelah kirinya The Resident at Dharma Wangsa. Nah, jadi bisa kita simpulkan ini kondominium tadi, ini kita lihat dari antenanya nih ya. Oh, ini bangunan apa sih? Kalau nggak ini ya kita masuk ke sini, Google Street View, lihat aja di atasnya antenanya sama nggak kira-kira nih? Sama kan, ada antenanya juga, sama persis kayak yang di sini bangunannya. Tuh, di sini sama juga, gitu kurang lebih. Oke, kita balik lagi sini. Jadi kesimpulannya di dalam video ini ini lurusannya ini ke kondominium. Di sini ada kantor wali kota Jakarta Selatan. Di sebelah kirinya ada apa tadi ya? Yang di sini nih, Dharma Wangsa ya. Ya berarti posisinya ada di sini dong. Kalau kita pakai analisa lagi ya, berarti dia ada di bagian kanannya sini karena dia lurus sama kondominium. Kalau dia di tengah dia akan beda, sedangkan ini pandangannya lurus gitu. Kita buka USGS deh, USGS. Nah ini kan pandangan lurus nih sini. Berarti dia ada di sebelah. Ini kan apartemen nih panjang dari sini sama sini. Kalau dia ada di kiri, dia nggak mungkin dapat pandangan itu. Harus nyerong kanan. Di tengah juga nggak dapat. Yang dapat cuman di sebelah kanan sini. Harus lurus. Dari situ, oke lanjut. Nah, sekarang ini tampak belakangnya ya. Ini kita dari dari sini kita cek. Kita masuk. Oke, mana nih? Di mana nih? Bentar. Oke. Nah, dari sini kita bisa kelihatan kan. Oh, ini bagian kanan. Sana tuh timur ya. Sini barat, ini tengah. Ini barat. Sedangkan dia ngadep ke bangunan yang sana itu, yang sini kan harus ada di sebelah timur. Nah, berarti kurang lebih ada di sini. Kok bisa yakin dia ada di sana? Kita cek lagi. Oke, yang pertama ini ada tralisnya, tralis kayu. Kita samain di sini. Kita samain di sini. Nah, ini tralis kayu ya, ada di situ semua. Kalau di view-nya ini ada di sini. Kalau yang lebih tajam dari Google Earth. Google Earth. Sorry. View dari sini aja deh. Nah ini kan kelihatan ya, tralisnya juga modelannya seperti itu. Dari depan juga udah kita lihat tadi sama mana nih? Sini dulu. Nah, ini kan tralisnya juga kayu nih. Di atas ini kan kayu nih. Iya kan, sama semua berarti. Kayu juga. Berarti kesimpulannya betul dia di sini. Dan terus ada satu video juga di YouTube ini nunjukin bahwa ada batas ini nih, batas tembok sebelah kanan nih. Sedangkan di sini habis kayu ini habis nih, nggak ada sambungan lagi. Kalau di tengah kan ada sambungan kanan kiri nih. Mana tadi? Nah, kalau di tengah kan ada sambungan kanan kiri. Ada sambungan kanan kiri nih.
Semuanya ada. Berarti kalau nggak ada sambungan lagi, ibaratnya terasnya di sini ya berarti pasti ada di sini, di bagian timur sini. Karena udah jelas dari sini kita lihat kok ini habis, dan terus di selanjutnya ini udah nggak ada apa nih ibaratnya, udah nggak ada teras lagi gitu. Ya oke, berarti ya kesimpulannya ada di sebelah kanan sini ya, udah pasti. Mungkin kurang lebih seperti itu. Kalau dari mobil nih gampang lah. Oke, ini mobil plat nomor B2 belakang T. Ini tipenya mobilnya apa? Kalau 2 pintu coupe, Mercy coupe, berarti ini C-Class. C-Class tahun berapa? Kita cek di sini misalkan. Mercedes-Benz C-Class coupe 2020 white. Oh beda, ini udah grill bawahnya beda misalnya. Oke, kita ganti di tahunnya 2018. Ya kurang lebih 2018 lah ya, karena bawahnya kan jaring nih. Kalau yang baru kan ada stripnya, kurang lebih kayak gitulah. Oke, berarti kita tahu informasinya plat nomornya B2, belakangnya mungkin 3 huruf, saya nggak tahu, belakangnya P, dia sendiri yang posting. Oke, jadi clue-nya tinggalnya di sini. Estimate floor-nya ya kurang lebih di lantai 15-an ke bawah lah, one bedroom north side. Polisi sekian. Dimana kita cari tahu dari floor-nya, ya floor-nya itu berapa, kita bisa tahu nih dari sini nih. Misalnya, mana tadi ya? Nah, ini kan, kalau ini kelihatannya dia lebih pendek ya. Kalau kita buka di sini, itu kelihatan banget. Kalau posisi ini nih ada di bawahnya si gedung itu. Nah, ini udah saya download nih videonya. Mana nih? Nah, ini kan set. Jadi kelihatan banget kalau ini di kita ini lagi di posisinya lebih bawah daripada bangunan ini nih. Nah, sekarang kita harus ngitung kan bangunan ini tingginya berapa nih. Oke, kita ngitung bangunan itu dulu. Berapa ya bangunan itu? Kita masuk ke Google Earth aja. Nah, bangunannya di sini. Kita ngitungnya dari Dharma Wangsa. Nah, kita ngitungnya dari sini. Ini lebih tinggi dari sana kan? Nah, ada lantainya. Kelihatan nih di sini. Jalan masuknya nih. Sebentar. Sini. Nah, ini lumayan lah kita bisa ngecek lantainya di sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Lebih 22 empatan lah. Sedangkan ini posisinya kita ada di bawahnya. Kurang lebih 12 ke bawah. 20 ke bawah, kalau nggak 15-an ke bawah. Makanya di clue-nya
Tadi ya bahwa ini mobilnya ini nomor polisinya sekian. Kurang lebih itu. Mau selesai apa lanjut lagi nih? Ada yang mau nanya dulu? Partisipannya 80. Iya, Mas mungkin ada yang masih mau nanya, Mas. Oke, barangkali mau ada pertanyaan lagi nih. Tadi kayaknya ada yang belum kejawab ya, Mas? Bentar, Mas, saya... Ya, ini tadi apa tools Maltego? Oh, bukan. Oh, itu udah tadi, Mas. Terkait PP ini apa nanti akan di-share juga ya, nanti di-share di PDF-in dulu ya. Nah, ini dari lanjut dari Mas Kevin, Mas. Sherlock sama Sherlock, Spider-Man lebih Spider-Foot, mana ini? Sherlock bisa juga sih. Cuman kalau target kayak public figure gini kayaknya Spider-Foot udah cukup deh. Sebentar ya, saya buka tadi kan kita ada proses ini ya, Spider-Foot di sini. Nah ini kan, oke kita buka satu-satu nih. Di SoundCloud semua, ini kebetulan udah saya buka di sini. Nih contoh ini, oke. Di semuanya betul, dia ada 7 years ago. Ya kan? Wherever you will go. Kita dengerin dulu lah. Nah jadi ini yang kita dapat dari Spider-Foot itu. Ya kalau ngumpulin informasi kita harus ya semuanya lah. Mau itu berguna nggak berguna, yang penting ada hubungannya, kita cari aja dulu gitu kan. Nanti kita kumpulin infonya apa aja yang bisa kita pakai gitu Mas. Ini dari Spider-Foot ya. Ini kalau yang di atas ini kalau fetch data, sweeping, fetch data itu belum. Nanti kalau hasilnya tuh yang kayak gini. Audio Jungle, GitLab. Oh ini nggak mungkin lah. Nyanyi Geraldine bikin akun di GitLab kayaknya. Yang Vesco, ini bisa dia di sini. Kita cek di sini. Not found. Blogger, nih blognya dia zaman dulu nih. Ini emailnya dia zaman dulu. A-nya _15@live.com. Terus apa lagi ya? Pinterest ada ini kan. Itu kurang lebih. Itu Spider-Foot. Ini toolsnya banyak banget. Ini kalau teman-teman emang hobi OSIN atau pengen mulai belajar OSIN kayaknya bisa di-download sih ini. Ada linknya juga di PowerPoint. PowerPoint-nya mana tadi ya? Udah ada linknya di ini ada linknya di sini, nanti bisa di-download di sini. VM-nya nanti dicoba aja, bagus-bagus. Ini mungkin mau selesai apa lanjut? Kalau lanjut ada ini dikit lagi. Satu lagi Mas. Kalau misal target nih nggak upload apa-apa ke internet, apa bisa dilacak Mas? Kalau misal si target nggak upload apa-apa ke internet, apa bisa dilacak? Ya nggak bisa. Ini kan ya misalnya orang dari kecil sampai tua tinggalnya di gunung, nggak ada internet, nggak ada apa-apa ya nggak bisa juga. Gunungnya bisa kita lacak, gunungnya pakai Geoid. Orangnya nggak bisa. Orangnya nggak bisa. Kan juga kita juga banyak pakai jejak digital dan lain-lain ya Mas. Oke Mas, ini lanjut aja nih Mas. Lanjut ya. Mas. Oke, ini hari ini nih ya. Kita cek dari hari ini dari hasil story. Story-nya mana tadi? Hasil story ya. Dari mulai story ini 11 jam yang lalu. Oke, ke daerah mana? Ke sana. Ini di mana? Oke, kita tangkap dulu layarnya ini juga. Ini endorse nggak penting. Dari sini udah kita capture nih. Oke, nah ini saya kasih line merah nih di sini. Karena ini bisa dipakai buat sumber informasi ya. Karena kalau kita daerah ini ada di puncak, berarti puncak. Sekarang dia pakai golf car nih. Berarti ada golf di puncak. Kita cek lah misalnya golf di puncak ya. Kita cek golf resort. Misalnya gini ya.
ketemu lah. Oh, di sini kurang lebih nih. Kita cek ini, misalnya dari bentuk ininya ya, dari bentuk kolam renangnya kita cek betul apa enggak. Oke. Ininya di mana kita bisa buka di slide selanjutnya ini. Ini pakai USGS. Di staycation kita masuk dulu ke ininya Royal Tulip misalnya. Royal Tulip. Sorry. Royal Tulip. Oke, di sini. Ini nggak ada. Tadi saya dapat di testimonial. Ada salah satu testimonial yang persis juga nyorot ke kolam renang itu. Ini salah satunya. Ada satu lagi. Kejauhan ya. Nah ini ya. Nah ini kan kelihatan tuh. Tadi udah saya screenshot. Ya ini udah kelihatan banget. Ini apa yang di storyin di sini udah saya kotakin kuning sama persis di sini. Oke betul. Sip pasti di situ. Ini ada postingan dari Wulan Guritno juga. Di dalam kamarnya ini ada di balkonnya ya. Ada sofa kah atau apa gitu di luar sana, sama ini mejanya oke persis berarti lagi di sini hari ini. Ini story-nya baru nih. Ya kan Kak, story-nya baru hari ini. Jadi masih fresh lah. Bisa nih. Nah, ini barusan 34 menit yang lalu yang ini. Masih hari ini loh ya. Ini 7 jam yang lalu. 10 jam yang lalu. Ya kurang lebih jam berapa? Jam 9 pagi. Bukan jam 9 pagi. Jam 12 siang lah. Jam 1 siang, jam 12 siang. Jadi aku dapat Daniel Wellington. Sananya sama siapa? Clue-nya ada di sini. Gitu. Oke, mungkin sekian webinar dari saya malam ini. Mungkin masih ada yang mau bertanya, silahkan. Nanti PowerPoint-nya saya jadiin PDF, saya share di OSI sama di Telegramnya OSIN ID juga. Yang mau nanya silahkan bisa langsung atau nge-chat juga boleh. Oke, teman-teman barangkali ada yang mau tanya langsung bisa nih sebelum kita tutup sesi webinar kali ini. Bisa langsung on microphone nggak apa-apa? Silakan. Mungkin ini saya coba tunjuk aja ya Mas, dari Mas atau Mbak ini, Sablen X212, Sableng 212. Ini ada pertanyaan cukup panjang. Silakan kalau mau ditanyakan langsung nggak apa Mas Sableng 212. Bisa Sableng 212. Ya, semisal target itu di dalam mall dan saat target selfie yang tertera hanya logo hypermart, bagaimana kita bisa tahu itu di mall mana? Itu gimana analisa kita juga sih. Kita tahu itu di mana, kita mungkin pernah ke sana atau gimana, atau kita cari contoh dia tinggal di Jakarta.
barat, mall ada apa aja. Kita cari di indeks mallnya itu hypermart ada di lantai berapa, terus di sebelah hypermart itu ada toko apa, kita cek orang-orang yang posting di daerah di tempat yang sama itu, ada nggak yang ngeposting hypermart sebelahnya, oh sama nggak bentuknya, itu bisa dari situ juga. Atau nih saya coba misalkan, ini accidentally ya, gitu, saya coba tanpa saya siapin nih, contoh misalnya punya banyak nih, kita cari yang tempat yang, ya kalau misalnya kayak model cuman pintu kayak gini kan susah nih ya, seenggaknya dia ada informasi yang sedikit lah. Contoh misalnya, oke lanjut, yang dia di outdoor ya, saya cari yang dia di outdoor. Sorry ya. Ya, lanjut, sebentar. Misalnya ini ya, contoh ini kan kita ngerti ya, ini di mana nih ya ada kayak gini, itu gedung-gedung di mana nih, di negara mana juga kita nggak pernah tahu kan. Misalnya kita bingung nih, kita mau ngapain, kita coba lah snipping tools aja nih. Ini kan snipping tools di dulu. Oke, save. Kita buka dulu ya, oke Yandex. Agak lemot nih, udah bayar belum ya internetnya? Lupa juga nih. Oke, masuk image. Image kita select file, oke, pictures-nya di mana? Ini dia. Ini kan ada beberapa ketemu yang similar ya. Masih inget, ini ketemu nih. Di sini nggak ada info apa-apa ya, dia ada di mana, ini nggak ada ya. Di sini ada info cuma ingat waktu momen ini liburan di Singapura. Oke, itu sih Batman karena capek. Oh, kita pengen cari tahu nih, ini di mana nih. Kita juga harus ngerti, oh ini outdoor rooftop lah ya berarti ya. Oke, kita cari di Singapura. Halo? Wah, iya. Sepertinya ada kendala teknis nih ya, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mungkin terlambat buat join, tenang aja, nanti akan ada recording yang kita post di YouTube kita nih, di Orang Siber Indonesia, dan handout materinya juga nanti akan diberikan di grup. Jadi nggak masalah. Tapi untuk kita merangkum secara garis besar. Sorry Mas, tadi habis mati bentar ya? Oh iya. Sudah join lagi Masnya. Oke, Mas. Udah. Habis ganti ini dulu. Oke. Tadi sampai di mana ya? Sampai di search masalah lokasi tadi Mas, yang Singapura. Nah, ini. Oh, Yandex ya? Udah sampai sini ya tadi ya? Iya. Oke. Habis itu, kita tahu dia itu kalau dia Singapura ya. Dia Singapura rooftop. Kita cari dulu Singapura rooftop.
Kita cek stop bar stop aja, kita cari yang sama ya. Ini nggak sama, ini enggak. Kalau enggak, kita cari lagi. Oke. Kan kita harus cari yang ada clue-nya kayak gini ya. Oke, altitude book, Southbridge bukan, Factory Tree. Ini kalau dari mejanya beda. Ini bukan. Christine bukan. Ini sama nih, Potato Head nih. Coba kita lihat Potato Head. Potato Head. Persis ya. Ininya ya. Ini juga sofanya sama ya. Oke. Iya. Oke, betul. Berarti ini posisinya di mana? Kita cek di Google. Potato Head. Ini bisa 3D kalau nggak salah kalau di Singapura nih. Oh, di situ. Iya. Cek dulu. Sorry. Di sini ya. Berarti ngambil fotonya di sekitar sini ya. Arahnya ke gedung sana. Kita cek betul nggak ada gedung di sebelah sana. Oh iya betul. Ada satu gedung di sini. Satu gedung, betul. Terus yang lain di gedung tinggi, ya betul. Berarti dia ambil fotonya di situ. Di sini ya. Ini 3D. Udah 3D sih kalau di daerah Singapura, di tempat kita belum. Jadi bisa agak kegambar dikit. Tempatnya di mana? Di sini. Berarti. Bener nggak nih? Bukan. Yang ini dia. Ini dia. Sorry. Beda satu blok. Oke. Potato Head. Betul ya? Berarti di atas itu. Oke, mungkin kurang lebih kayak gitu. Jadi kalau untuk menjawab pertanyaan yang tadi mungkin ya kurang lebih seperti itu ya. Jadi kita juga harus lihat informasi di sebelah-sebelah target kita tuh ngeposting sebelahnya ada apa, ada lampu atau apakah, ya kan? Bisa kita pakai buat dasar untuk kita nyari clue-clue selanjutnya gitu, Mas. Mungkin itu aja, Mas Rocky. Mungkin ada lanjutan? Oke, Mas. Mungkin kalau dari saya sih nggak ada, Mas. Kalau masalah OSIN gini. Mungkin nanti teman-teman barangkali tertarik lebih nih untuk menggali masalah OSIN, atau mungkin mau berguru secara private nih sama suhunya bisa nih.
join di grup yang udah disampaikan sama Mas Kamora di OSIN Indonesia di t.me/osinid. Nah, mungkin dari saya itu saja sih Mas, merekap dari webinar kita pada malam hari ini. Jadi memang OSIN ini hal yang sangat potensial nih buat masa depan dari berbagai hal penyelidikan dan lain-lain. Karena kan seperti kita tahu kan semua hal sekarang udah pakai sosial media ya. Sudah jarang banget ya Mas orang yang nggak sama sekali kita nggak pakai sosial media, nggak pakai internet itu udah jarang banget nih. Makanya OSIN ini bakal jadi the future of apa ya namanya? The future of searching, looking for everything, researching about people, profiling. Pokoknya kalau saya lihat ini bakal jadi masa depan dari keamanan nantinya, Mas. Baik itu dari segi... Betul sekali. Makanya kalau slogan OSIN di luar negeri kan nothing's hidden forever. Ya kan? Nothing's hidden forever. Karena jejak digital... Oh iya Mas, udah ketinggalan. Satu gimana? Lagi Mas. Buat teman-teman yang mau lihat manfaat OSIN tuh kayak gimana sih? Ini ada bisa dibuka nih ya di BBC News Afrika ini di sini YouTube. Klik aja BBC Afrika. Nah, khususnya yang ada lambang matanya. Kalau ada lambang mata dia pakai OSIN dia. Nah, yang ada gambar mata ini semua pakai OSIN dari Games of Thrones. Izin mas, share screen-nya terputus nih. Mas. Oh, share screen-nya keputus ya. Sorry. Bentar. Ini ya Mas, BBC Afrika. Nah, nanti buka di sini. Nah, ini khususnya yang ada matanya nih, ada logo mata. Ini pakai ilmu OSIN semua ini. Yang ada logo matanya. Oh, I see. Kalau yang nggak pakai mata, nggak pakai OSIN. Ini contoh nih dari ada yang penembakan di mana ini. Nah, ini dari bom. Terus dia ngecek dari jalur pompa minyaknya. Semuanya kepake ini di sini. Apa yang kita tadi lewatin webinar. Nah, ini buat 3D modelnya. Mungkin kalau ada yang bisa bikin 3D model, bisa join lah di OSIN. Ini penting juga nih buat 3D model gini. Sekali lagi bisa di BBC Afrika cari yang ada lambang matanya ini. Di situ kita semua bisa tahu kalau OSIN ini berguna ya buat jurnalis, buat upload informasi yang hidden lah ibaratnya, gitu Mas. Nah, mungkin teman-teman nanti bisa langsung nih tonton setelah acara ini BBC Afrika. Iya. Dan bisa dapat motivasi lebih buat lebih mendalami masalah OSIN ini. Betul Mas. Aduh. 1,5 jam juga Mas ya? Nggak kerasa ya Mas dari tadi. Oh iya, ada satu pertanyaan menarik nih Mas. Kalau boleh. Model ini nomor kan malam minggu nggak ada yang pada pacaran juga kan. Ini Mas, model nomor HP bisa di-trace apa aja ya Bang? Ini kayaknya mau nge-trace nomor HP mantan atau gimana ini? Ya kalau nomor HP ya paling pakainya yang pertama sih kalau orang zaman sekarang ada nomor handphone kan pasti ngeceknya di get contact ya, dia ada riwayat apa enggak. Kalau dia nggak ada riwayat berarti nomor baru ntar mau ngasih pinjaman online lagi ya, kayak gitu. Iya benar. Kalau yang lain-lain untuk sekedar tahu kalau handphone ini tuh ada di wilayah mana, itu ada tools namanya di sini namanya Phone Infoga nih, ada di sini. Phone Infoga. Ini ada phone numbers kan, OSIN Search ada Phone Infoga. Nanti next time saya coba webinar jelasin tools yang lain ya. Oke, lanjut. Mungkin ada pertanyaan lainnya, Mas? Ini mungkin menutup pertanyaan malam minggu. Terakhir, pertanyaan pamungkas kita di sesi webinar ini dari Mas Satria Pratama. Apakah tool OSIN bisa disetarakan dengan Prism-nya USA, Mas? Prism-nya USA, Prism.
Wah, kalau Prism saya belum tahu ya Mas. Itu kayak connecting kayak God's Eye gitu atau gimana. Kayaknya tetap ada OSIN ini. Kalau dari pure mesin, saya rasa belum ada mesin yang bisa menganalisa sampai setajam ini, belum. Tetap harus manual. Karena kita tetap pakai harus human resource juga sih. Nggak bisa semua by machine gitu. Kecuali segala yang ada parameter yang bisa diukur secara otomatis, ada parameter yang nggak bisa diukur secara otomatis. Menurut saya gitu, Mas. Kayak contoh tadi ini ada di lantai berapa gitu, nggak akan bisa itu mesin. Belum pernah ada kayaknya mesin yang bisa itu. Kalaupun di masa depan ada ya, alhamdulillah. Gitu, Mas. Berarti kalau OSIN memanfaatkan sumber terduga, sedangkan Prism private object. Kalau private project itu udah ke ranahnya udah beda ya. Kita pakainya yang open source aja. Kalau private project kan entah dia bisa masuk ke device-nya target atau ke akses ke mana yang tertutup gitu, udah ilegal. Kalau bukan instansi yang legal, pasti hal itu masuknya data breach ya. Kalau sampai diketahui sasarannya. Kalau dia plat kendaraan bisa di-trace menggunakan OSIN nggak Mas? Plat kendaraan bisa. Kalau dia contoh di B itu misalnya kalau sekedar mau tahu itu ada aplikasi namanya Cek Runmore DKI. Nah, itu bisa tuh Cek Runmore DKI. Masukin plat nomornya, udah bayar pajak belum? Atau yang di daerah lain ada di situ. Cuman kalau sampai tahu ini pemilik mobil udah namanya siapa, itu harus masukin NIK di situ. Itu udah masuknya ranah privasi ya. NIK udah masuk data breach, kecuali dia posting sendiri, boleh lah. Iya. Oke. Ya, mungkin itu semua yang bisa kita sampaikan di kesempatan kali ini terkait OSIN Indonesia. Sekali lagi saya tegaskan ke teman-teman, kalau masih ada yang mau ditanyakan, nanti bisa lanjut aja nih di grupnya Mas Kamora dan lain-lain. Boleh. OSIN ID. Nanya langsung ke Telegram akun saya, boleh tuh di Kamora_13 ya. Malam langsung ke private ke Masnya juga nggak apa-apa. Mengingat di sini kan waktu kita terbatas. Nah, betul. Mungkin terima kasih juga buat teman-teman semua yang mau meluangkan waktunya nih buat kita bareng-bareng malam mingguan di sini, belajar masalah OSIN, belajar lebih, kita menggali ilmu, dan juga sangat terima kasih sekali buat Mas Kamora, Mas, dari orang Sama-sama, Indonesia juga, mau berbagi ilmunya juga, meluangkan waktunya buat kita, dan semoga ini bukan bukan kali kesempatan ini aja ya Mas, kita bisa sharing, kita bisa pasti, Mas. Nunggu kesempatan-kesempatan lain nih buat kita belajar juga masalah OSIN. Nah, teman-teman juga nanti bisa pantau terus grup Orang Siber Indonesia buat kesempatan webinar selanjutnya. Nanti next week, insya Allah bakal ada webinar lain yang materinya juga nggak kalah menarik. Ditunggu aja informasinya. Mungkin dari saya itu aja, Mas, buat menutup kesempatan pada malam hari ini, Mas. Ya, terima kasih banyak buat Mas Rocky. Terima kasih banyak. Oke, maaf. Ya. Terima kasih banyak buat teman-teman. Terima kasih banyak untuk Mas Rocky sama teman-teman sekalian udah ngasih saya kesempatan. Kebetulan ini pertama kali saya ngasih webinar. Sangat berkesan sekali buat saya. Semoga bisa ngasih hal-hal yang bermanfaat lagi selanjutnya. Terima kasih, Mas. Selamat malam. Iya, selamat malam teman-teman semua. Dengan ini sesi webinar kali ini saya akhiri ya. Semoga ilmunya menjadi manfaat dan bisa kita gunakan untuk hal-hal yang baik, untuk positif nantinya. Baik, terima kasih teman-teman. Selamat malam.